ketika tersiar kabar di langit bahwa Allah akan mewujudkan cahaya kekasihnya dalam sosok manusia, maka seluruh alam menanti-nanti siapakah makhluk kekasih Allah itu. Sehingga ketika diciptakan Adam, manusia pertama, alam semesta serempak bertanya kepada Allah, "Inikah kekasihmu yang kau ciptakan dari cahayamu? Apakah dia Adam?" Allah berkata, "Bukan. Nabi Adam aku angkat derajatnya sehingga para malaikat aku perintahkan untuk sujud padanya, sebab ada cahaya kekasihku di dalam sulbinya." Tatkala Allah menciptakan Nabi Nuh, lagi-lagi alam semesta serempak bertanya kepada Allah, "Inikah kekasihmu yang kau ciptakan dari cahayamu? Apakah dia Nuh?" "Bukan. Nuh, aku selamatkan dia beserta pengikutnya dalam perahu yang besar ketika banjir bandang menerjangnya, sebab padanya ada cahaya kekasihku." Begitupun ketika Allah menciptakan Nabi Ibrahim, alam semesta kembali bertanya kepada Allah, "Inikah kekasihmu yang kau ciptakan dari cahayamu? Apakah dia Ibrahim?" "Bukan. Dia Ibrahim karena Nur kekasihku, aku menangkan dia melawan Raja Namrud dan aku selamatkan ia dari kobaran api." Ketika Allah menciptakan Nabi Musa, alam semesta serempak bertanya kepada Allah, "Apakah ia Musa teragung, kekasihmu yang engkau ciptakan dari cahayamu? Apakah itu Musa?" Kembali Allah menjawab, "Bukan. Musa adalah saudara senabi. Aku beri ia derajat yang tinggi sehingga mampu bercakap-cakap langsung denganku tanpa Jibril. Itu karena padanya ada cahaya kekasihku." Kelahiran sang kekasih Allah itu begitu dinanti-nanti oleh alam semesta, seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit. Lalu ketika Allah menciptakan Nabi Isa, alam semesta serempak bertanya, "Inikah cahaya kekasihmu yang kau wujudkan menjadi manusia? Apakah itu Isa?" "Bukan. Aku utus ia untuk memberitahu kabar gembira bahwa tak lama lagi kekasihku akan diwujudkan dengan sebaik-baik wujud." Hingga saat dekat kelahiran sang kekasih, ia berada dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah. Lalu Allah memanggil malaikat Jibril dan berseru, "Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit. Turunlah ke bumi, ketahuilah sesungguhnya kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan." Allah mewujudkan cahaya kekasih itu, Muhammad, tetap pada tanggal 12 Rabiul Awal, Senin di sepertiga malam. Allah mengutus Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah untuk menemani ibu yang akan segera melahirkan manusia paling agung di muka bumi. Maka lahirlah cahaya itu menyinari seluruh alam semesta. Allah jadikan alam semesta ini bergelimang pesta. Arsy Allah terguncang sebab bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Alam semesta pun berbahagia setelah lama menanti-nanti akan wujud cahaya kekasih Allah itu. Beribu-ribu malaikat turun memenuhi isi bumi ini. Mereka bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Telah lahir Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang ketika berjalan bebatuan dan pepohonan mengucapkan salam penghormatan. "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah." Jika bebatuan berucap salam padanya,
Bukankah sepantasnya bagi kita umatnya yang memiliki banyak dosa untuk berucap salawat dan salam padanya dengan harapan semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Mari berucap salawat padanya yang di tangannya ada berkah, di lisannya ada doa, di hatinya penuh cinta. Cerita penciptaan alam semesta yang diinginkan adanya dunia, kehidupan, kematian, perhitungan, pembalasan, akhirat, surga dan neraka yang peran utamanya telah terkonsep dengan sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penciptaanmu telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Engkau diinginkan adanya. Cahayamu dipancarkan langsung dari cahaya Tuhanmu, yang kemudian cahaya itu bertasbih mensucikan Allah, yang tasbihnya diikuti oleh para malaikat. Namamu telah disandingkan dengan nama Rabbmu, nama yang tersimpan, yang belum pernah terpakai oleh siapapun sebelum engkau dilahirkan. Nama itu ada, yang Nabi Adam dapat melihatnya sejak awal diciptakan dan ditiupkan ruh padanya. Dan sebab bertawasul dengan nama itu, Nabi Adam mendapat ampunan Allah dari kesalahannya. Dikatakan dalam hadis qudsi, Allah berkata, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, jika bukan karena engkau, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Saat mendengar hadis qudsi, mendengar kalimat ini dari Tuhannya, Rasulullah tertunduk dan berkata, kalau engkau ciptakan langit dan bumi alam semesta ini karenaku, lalu aku ini untuk siapa ya Rabb? Maka Allah menjawab, Antali habibi, engkau aku cipta khusus untuk menjadi kekasihku. Kemudian Allah berkata, sekarang engkau tahu kalau kuciptakan dunia dan seisinya untukmu, dan kuciptakan dirimu sebagai kekasihku. Lalu sekarang aku bertanya, aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Untuk siapa aku ini wahai Muhammad? Kembali Rasulullah tertunduk tanpa mampu menjawab. Allah berkata, Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku untuk semua siapapun yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma salli alaih. Kedudukan Nabi di sisi Tuhannya adalah kesempurnaan yang terpuji. Tuhan kami Allah mensyariatkan kepada setiap hambanya di dalam salat untuk membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita tahu tidak diizinkan di dalam salat untuk berbicara kepada satupun dari makhluk Allah, baik di bumi maupun di langit, karena ini merupakan bentuk penghambaan makhluk kepada Sang Khalik, kecuali ucapan salam kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Jikalau orang yang melaksanakan salat berbicara pada orang lain, maka batal salatnya atau tidak sah. Tapi tidak dengan nama Muhammad, justru menjadikan syariat salat menjadi sah. Jika tidak mengucapkan salam padanya, maka menjadi rusak ibadah salatmu. Alangkah besar kedudukanmu di sisi Allah. Muhammad. Pujian salawat atas Nabi adalah pemberian terindah Allah kepada kekasihnya, yang kemudian diteruskan kepada umatnya, menjadikannya sebagai amalan yang sangat mudah dan ringan untuk diucapkan, yang sebab salawat menjadi syafaat dan cinta Nabi Muhammad layak untuk kita peroleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah beserta para malaikat senantiasa bersolawat atas Nabi. Wahai engkau yang beriman, bersolawat salamlah kalian atasnya juga. Ketika solawat mensifati bagian dari kesempurnaan Nabi kita Muhammad yang penciptanya menyerukan bahwa dia sang Khalik bersolawat untuknya beserta para malaikat, ada satu amal ibadah yang dengan syariat ini kami disifati menjadi umat dengan kesempurnaan, yang membuat salah satu Nabi Allah ingin menjadikan kami sebagai dari umatnya. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat satu umat dalam sehari semalam mereka mengerjakan salat 5 waktu, yang dengannya dapat membuka pintu-pintu langit dan rahmat yang turun untuk mereka. Maka jadikan mereka umatku." Allah menjawab, "Hum ummatu Ahmad." Mereka adalah umat Ahmad. Sekilas ada sedikit kemiripan antara salawat dan salat. Jika salawat Allah serukan secara langsung dalam firman-Nya dengan jelas menyatakan dirinya juga bersalawat untuk baginda, maka salat adalah syariat kepada umat yang diamanahkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara melalui Jibril yang membawa ayat. Nyatanya kemiripan itu agak sedikit lebih jelas dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika ia dalam keadaan bersujud. Dalam sabda yang lain Rasulullah berkata, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersalawat padaku. Seorang hamba ingin dekat, menjadi sangat dekat dengan Tuhannya, salatlah. Seorang umat ingin menjadi sangat dekat dengan Tuhan, dengan nabinya, bersalawatlah. Maka jadilah dekat dengan salat dan salawat. Islam laksana rumah yang dibangun dengan 5 pilar utama: syahadat, salat, puasa, dan haji. Setelah salat, setelah syahadat, salatlah yang utama. Kemudian puasa Ramadan, zakat, dan haji. Dalam hadis Nabi bersabda, "Bila seorang hamba berdiri untuk salat, Allah menyingkap tirai penyekat antara dirinya dengan hamba tersebut. Allah menyambutnya dengan kehadiratnya yang mulia. Sedangkan para malaikat di sekelilingnya sontak berdiri, lalu berterbangan ke langit-langit untuk larut bersama hamba dalam salatnya. Dan berbagai kebaikan dikucurkan dari kepala hamba yang mendirikan salat." Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya seorang hamba jika berdiri melaksanakan salat, didatangkan dosa-dosanya, lalu diletakkan di atas kepalanya dan pundaknya. Maka ketika ia rukuk dan sujud, ikut berjatuhan dosa-dosanya." Betapa pentingnya kedudukan salat bagi seorang mukmin, sehingga bagi setiap hamba mukmin harus benar-benar menyempurnakan salatnya. Salat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, sunnah, dan adabnya menjadi penebus dosa bagi pelakunya, bahkan dosa dan kesalahannya di masa lalu. Lalu bagaimana salat yang bisa menjadi penebus dosa atas pelakunya? Ialah salat yang dilakukan sepenuh hati, khusyuk dan hudur. Sebab khusyuk dan hudur itulah dialog salat yang sebenarnya antara kita hamba dengan Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Andai hamba yang sedang salat menyadari kepada siapa ia berdiri menghadap,
niscaya ia tidak akan sekalipun menolehkan pandangannya. Dalam kitab Taurat Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kalian enggan beribadah di hadapanku sembari menangis seduh. Sesungguhnya aku ini, Allah Azza wa Jalla, senantiasa bersemayam di hati kalian. Di alam gaib nanti kalian berhak menyaksikan cahayaku." Kedudukan salat dalam agama laksana kepala dalam rangkaian raga kita. Bukankah mustahil manusia hidup tanpa kepala? Begitu pula bila salat ditinggalkan. Allah berfirman mewahyukan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, mereka peninggal salat tidak berhak memperoleh syafaat kecuali orang yang mengikat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih." Nabi menerangkan, perjanjian dengan Allah itu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Nabi bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka terlepas sudah darinya jaminan Muhammad." Saat Nabi Muhammad telah menjamin dan menjanjikan syafaat kepada kami sebagai umat ketika di penghujung hayat hingga akhirat, tak mungkin kami melepas. Semoga kami bisa memegang kuat dan erat. Ya Muhammad, arju laka syafaat. Nabi bercerita, malaikat Jibril turun menjumpaiku dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal solehnya orang yang meninggalkan sholat. Dan dia dilaknat di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran." Wahai Muhammad, demi yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, setiap hari ia mendapatkan 1000 laknat dan amarah dari para malaikat, ikut melaknatnya dari langit pertama hingga langit ketujuh. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan salat tidak akan memperoleh minuman dari telaga haudmu, dan dia tidak pantas mendapatkan syafaatmu, dan ia tidak termasuk golongan umatmu. Wahai Muhammad, para peninggal salat tidak berhak diberi salam, diberi makan ataupun minum, dan ia juga tidak berhak untuk memperoleh rahmat Allah. Jika ia sakit, ia tidak berhak dijenguk. Jika ia wafat, ia tidak berhak diantar jenazahnya. Tempatnya kelak adalah di dasar neraka yang paling dalam bersama orang-orang munafik, dan siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat, para peninggal salat, mereka akan datang dengan tangan terikat di lehernya. Para malaikat memukulnya. Pintu neraka jahanam akan dibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah masuk ke dalamnya. Mereka terjun dengan kepala terlebih dahulu, menukik ke tempat Korun dan Haman yang berada di dalam dasar neraka. Dalam sabdanya Nabi berkata, "Barang siapa yang berani meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir." Abu Hurairah, sahabat Nabi, bercerita, "Suatu malam aku bersama Umar bin Khattab hendak pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk suatu keperluan. Sewaktu kami melewati rumah Nabi Muhammad, mendengar suara rintihan, kami pun berhenti sejenak. Ternyata Nabi Muhammad sedang menangis dan meratap.
Beliau berkata, andai aku hidup terus untuk melihat apa yang diperbuat oleh umatku terhadap sholat, aku sungguh menyesali perbuatan umatku. Wahai Abu Hurairah, bagaimana jika kita ketuk pintu rumah Nabi Muhammad? Kata Umar. Umar pun mengetuk rumah pintu Nabi, lalu dibukakan oleh Sayyidah Aisyah. Aku, Umar, dan Abu Hurairah, kami meminta izin untuk masuk menemui Nabi Muhammad. Lalu Sayyidah Aisyah mengizinkan. Setelah masuk, kami mendapati Nabi sedang sujud dan menangis sedih. Beliau berkata dalam sujudnya, Ya Rabb, Engkau adalah pelindungku dan umatku, maka perlakukan mereka sesuai dengan sifat-Mu yang maha pengasih. Jangan Engkau perlakukan umatku sesuai dengan perlakuan mereka terhadap-Mu. Sebenarnya apa yang membuat-Mu bersedih sedemikian rupa, wahai Rasulullah? Apa yang terjadi? Tanya Umar. Wahai Umar, Jibril datang menemuiku dan ia berkata, Wahai Muhammad, Allah yang maha besar mengucapkan salam kepadamu. Kemudian Jibril berkata, bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus kubaca wahai Jibril? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattabi'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka yang menyia-nyiakan salat dan mematuhi hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Maryam 59. Wahai Jibril, apakah sepeninggalanku nanti umatku akan mengabaikan salat? Benar wahai Muhammad, kelak di akhir zaman datang sekelompok manusia dari umatmu yang mengabaikan salat, mengakhirkan salat hingga keluar waktunya, dan mereka mematuhi hawa nafsunya. 1 dinar bagi mereka lebih berharga daripada salatnya. Keadaan kita yang begini yang membuat Nabi merintih sedih. Keadaan kita yang begini yang membuat Nabi lama bersujud dalam sepi. Wahai Nabi, pantaskah air mata muliamu itu keluar terlalu banyak untuk kami, yang bahkan terhadap diri sendiri mata ini jarang dan sulit untuk menangis. Rabiul Awal telah berlalu. Sebulan lantunan pujian syair maulid di mana-mana terdengar telah mengisi bulan lahirmu. Semoga tidak sekedar selesai di bulanmu, tapi jadikan kami termasuk umat yang senantiasa memujimu di setiap saat. Karena di sana kami menemukan ketenangan yang menyejukkan, tempat di mana hati tak lagi kesepian. Rabiul Awal pergi dan kami masih menetap di sini, setia di sisi Nabi dalam lantunan salawat dan salam. Kami memohon kepada Allah untuk menguatkan kami khususnya dalam iman, agar menetapkan ikatan kepada Sang Kekasih yang sebagai balasannya semoga memperoleh ridha serta tempat yang paling baik di surga. Memang kami ini tak seberuntung Abu Bakar, lelaki dengan iman yang lebih berat dari seluruh iman di muka bumi. Saat dalam gelap gua Thur yang sunyi, ketakutannya menyelinap akan kehilangan sang Nabi. Inilah ketakutan paling jujur dari iman yang hidup. Nabi berbisik padanya, La tahzan ya Siddiq, jangan bersedih wahai Siddiq, karena Allah adalah yang ketiga di antara kita. Maka turunlah ketenangan dari Tuhan alam semesta, dan Allah mengabadikan cinta itu dalam firman-Nya untuk dibaca selamanya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jauh tak bisa seperti Umar Al-Faruq,
yang bukan sekedar nama dalam sejarah sirah. Dalam dirinya Islam menemukan keberanian. Keislamanmu membuat wajah Rasulullah berseri karena doa Nabi yang dijawab oleh Rabb-Nya, yang menginginkanmu membawa langkah keberanian Islam agar tak lagi bersembunyi. Yang Rasulullah pernah berkata padanya, bersamamu di sini wahai Umar, tidak akan dapat diguncang dengan badai. Lalu ada Dzun Nurain, Utsman bin Affan, si pemalu dan pendiam dengan kesopanan yang merendah, penuh kelembutan, yang Rasulullah berulang 2 kali mempercayakan untuk menitip bagian dari kisah cerita hidup putri-putrinya. Yang Rasulullah pernah berkata padanya, ini adalah hamba Allah yang saleh, sambil mengalungkan sorban di atas kedua bahu Utsman. Dan ada Ali bin Abi Thalib yang selalu tidak berdaya dan melemah, tak mampu berucap kata tidak untuk perintah dari Nabi. Namun ketika dibutuhkan kekuatannya untuk Islam, saat perang Khaybar, ia mampu mengangkat pintu yang tak bisa diangkat kecuali dengan 40 orang laki-laki yang kuat dengan satu tangannya, dan melemparkan ke pasukan musuh di barisan paling belakang. Yang Nabi pernah berkata padanya, wahai Ali, ridhakah engkau jika kedudukanmu di sisi Allah seperti Harun dengan Musa? Aku Musanya dan engkau Harunnya. Tak bisa sedekat Bilal bin Rabah yang mendampingimu bukan hanya dengan langkah, tapi juga dengan hati, yang dipilih oleh Nabi dengan berkata, kali ini kamulah yang kupilih untuk mengumandangkan adzan wahai Bilal. Yang ketika mulai mengumandangkan dengan suaranya, maka datanglah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian mereka mulai mengatur saf-saf, merapatkan barisan di belakang Nabi. Yang Nabi saat itu memimpin salat zuhur. Semua mendengar kalimat Allahu Akbar di takbir pertama, suara yang sangat ingin didengar oleh setiap yang lama menahan cinta. Bilal yang tidak pernah tahu bila nasibnya dilahirkan sebagai budak, namun Tuhan itu maha baik, merangkai kisahnya sehebat ini sebagai muadzin pertama yang suaranya dikenal hingga ke langit. Namun kami tak perlu menanti masa silam untuk merasakannya, dalam menghadirkan hati untuk mengenal dan mengikat rasa yang tak bertepi. Kisah sahabat dan kisah kami adalah kesamaan dalam sutradara, namun dengan alur cerita takdir berbeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi walam yarani. Beruntung, sangat beruntung, sangatlah beruntung bagi mereka yang beriman kepadaku sekalipun belum pernah melihatku. Wa ana bisyauqin ilaihim wa ana bi ashwaqin ilaihim. Kemudian Nabi melanjutkan, dan aku merindukan mereka, dan aku sangat merindukan mereka. Nabi telah mengatakan kerinduannya jauh sebelum kita lahir di alam ini. Yang belum pernah melihat wajah, apalagi duduk berdua dengannya. Tapi di akhir hayatnya, kita umat yang diberikannya. Ini memang tak masuk logika, namun itulah cinta. Benda mati dan hewan telah mengambil bagiannya dalam merindukan Nabi. Lalu mana bagian kita?
Bagaimana bagian kita dalam merindukan Rasulullah? Hari dan malam berlalu dan kami tidak pernah merasa merindu kebersamaan itu. Yang dilangitkan dalam doa nabimu adalah nasibmu. Nasibmu dan keadaanmu. Dalam sakaratnya, saat itu beliau berkata, sungguh sakit sakarat maut ini ya Allah. Umatku tak akan kuat. Biarkan aku saja. Biarkan aku saja ya Rabb. Hingga di padang mahsyar, beliau tidak bisa merasa tenang, menangis bersujud di hadapan Tuhan, yang membuat Allah tak sampai hati kepada kekasihnya itu. Apa yang kau mau wahai Muhammad? Umatku ya Rabb, umatku yang ku mau. Jangan biarkan satupun dari mereka berada dalam murka dan nerakamu. Bahkan masuk dan pencarian beliau dalam neraka lagi-lagi hanya untuk memastikan tak satupun dari kita merasakan kepedihan siksa Allah. Begitu besar cinta dan rindumu kepada kami, tapi kami sendiri yang menciptakan jarak ini. Tangan kami yang kotor, jangan haramkan untuk menjabat tangan muliamu ya Rasulullah. Jangan haramkan. Biarkan kami bisa memegang erat dan menggapai ujung jubahmu saat ternyata kaki ini tergerincir dari sirat dan bergelantungan yang di bawahnya adalah neraka. Mata kami yang berlumuran dosa dan maksiat ini memohon agar dapat melihat wajah Nabi Muhammad di dunia ini sebelum akhirat. Karena melihat wajah beliau di dunia menandakan kita masuk golongan selamat. Hadirkan Nabi di samping kami ketika kami menahan pedihnya sakarat. Izinkan tangan mulianya untuk menghilangkan rasa sakit dengan mengusap kepala kami. Jangan hentikan detak jantung dan nafas ini kecuali telah melihat wajah Nabi. Kami khawatir kami tidak dapat bagian itu, sebab kami mendengar Nabi bersabda, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah kelak orang yang tak dapat melihatku di hari kiamat. Ya Rabbana, jika kami termasuk dari golongan yang celaka itu, kepada siapa kami mencari dan meminta syafaat? Kepada siapa? Di dunia ini, selagi ruh kami belum dicabut, maka ini belum terlambat. Mari kembali mendekat dengan taat. Kemarilah berkumpul, bersimpuh bersama. Seberapa berat dan besar masalahmu, Dia Rasulullah Nabimu punya cara untuk membebaskanmu dari semua itu. Dia punya cara yang membuatmu beruntung setelah dilanda celaka. Bersimpurlah. Sangat rugi yang tidak mau mendekat dengannya dan berpaling darinya. Sangatlah hancur yang waktunya berlalu dan bertambah di dunianya, namun kurang mengenal nabinya. Akan putus tali hubungannya tanpa disadarinya.
Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Semoga Allah mempersiapkan kita dan kami semua agar dapat mendampinginya. Mendampingi siapa? Mendampingi Muhammad. Mendampingi Muhammad. Maka akan berbahagia hati kita ketika ajal akan datang, sebagaimana gembiranya hati Sayyidina Bilal. Ia berkata, bahagianya hatiku, bahagianya hatiku. Besok aku bertemu kembali dengan kekasihku Muhammad beserta dengan golongannya. Di majelis ini kami semua bertaubat atas segala dosa dan maksiat. Keluar dari tempat ini, semoga kami keluar dari dosa. Semoga kami keluar dari kejelekan. Semoga kami keluar dari penyakit. Semoga kami keluar dari masalah, diganti dengan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan yang semua kami andalkan rahmat-Mu lewat perantara Nabi-Mu Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.